berdoa dulu, nanti Abang Friday yang pimpin kita dalam doa. Ya, mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Kau telah jagai dan lindungi kami ya Tuhan. Sebentar ya Tuhan, kami ingin memulai ibadah sekolah minggu online kami Tuhan. Kiranya Kau memberkati ya Tuhan anak-anak-Mu yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, siapa yang udah siap untuk memuji nama Tuhan? Kita mau angkat pujian pertama kita. Kita mau katakan halo, apa kabar teman? Ayo semuanya bangkit berdiri. Kita mau sama-sama nyanyi di hadapan Tuhan. Halo, apa kabar teman? Halo, apa kabar teman? Halo, apakah baik-baik saja? Tepuk tangan, tepuk kaki, putar-putar, lalu melompat. Oke, Kak Desti kasih tahu dulu ya. Kalau Kak Desti bilang halo, apa kabar teman? Kalian jawab halo. Kalau Kak Desti tanya, apakah kamu baik-baik saja? Sama-sama jawab puji Tuhan. Oke, siap? Ulang lagi dari awal. Halo, apa kabar teman? Halo, apa kabar teman? Apakah baik-baik saja? Tepuk tangan, tepuk kaki, putar-putar, lalu melompat. Lagi, halo, apa kabar teman? Halo, apa kabar teman? Apakah baik-baik saja? Tepuk tangan, tepuk kaki, putar-putar, lalu melompat. Oke, kita mau lebih lagi melompat buat Tuhan. Siap nggak adik-adik lebih lagi buat Tuhan? Siap, kita mau angkat pujian Yesus idolaku. Ayo bangkit berdiri, lebih lagi melompat buat Tuhan sambil teriakan oh. Udah siap ya? Kita mau lompat pakai tangan kanan ke arah kanan dulu. Yuk, 1, 2, 3. Oh, 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 ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Sekarang ke kiri. Oh,
yang terbaik di hadapan Tuhan. Kita mau angkat lagu pujian, mukjizat itu nyata di saatku tak berdaya Tuhan. Ayo kasih sikap yang terbaik, tutup matanya, lipat tangannya. Kasih sikap yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Katakan tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin
Engkau satu-satunya pribadi yang senantiasa melakukan mukjizat dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Mari berbicara ya Tuhan, mari tanamkan firman-Mu dalam setiap hati kami Tuhan Yesus. Biar kami Tuhan boleh menjadi bibit-bibit ya Tuhan Yesus yang unggul di hadapan-Mu. Sebab hati kami Tuhan limpah dengan benih-benih firman-Mu. Dan benih-benih itu Tuhan akan tumbuh serta berbuah lebat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau duduk diam, kami mau bersikap terbaik untuk mendengar firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Shalom adik-adik. Hari ini Tante mau bawakan cerita tentang kisah Tuhan Yesus. Adik-adik dengar baik-baik ya cerita hari ini. Coba sekarang dicari Alkitabnya ya. Alkitabnya di rumah dibuka ya. Kita buka di dalam Markus 8 ayat 1 sampai 10. Ya, udah ketemu? Markus 8 ayat 1 sampai 10 ya. Tante bacain ya adik-adik, dengerin ya baik-baik. Yesus memberi makan 4.000 orang. Pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya. Dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan. Sebab ada yang datang dari jauh." Murid-muridnya menjawab, "Bagaimana di tempat sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang?" Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" Jawab mereka, 7. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan. Dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Ayat yang ke-7, mereka juga mempunyai beberapa ikan, dan sesudah mengucap berkat atasnya, ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Ia segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Nah adik-adik, di sini Tuhan Yesus memberikan teladan, memberikan contoh kepada adik-adik semua supaya kita peduli dengan keadaan di sekitar kita, dengan lingkungan kita. Ya adik-adik, di sini ada orang begitu banyak yang mengikuti Tuhan Yesus. 3 hari sampai mereka kekurangan bahan makanan. Nah, Tuhan Yesus hatinya tergerak oleh belas kasihan. Karena Tuhan Yesus itu penuh kasih, Tuhan Yesus tergerak, Tuhan Yesus peduli dengan orang-orang, keadaan orang-orang di sekitarnya. Nah, Tuhan Yesus ingin memberi mereka makan. Namun murid-muridnya bertanya, "Bagaimana Tuhan kita bisa memberi mereka roti sampai kenyang?" Nah, Tuhan Yesus tanya lagi sama murid-muridnya, "Ada roti berapa yang ada padamu?" Mereka, murid-muridnya menjawab, "Ada 7 roti yang ada pada mereka." Kemudian roti itu diserahkan ke dalam tangan Tuhan, dan Tuhan Yesus mengucap syukur, mengucap berkat, dan roti itu kemudian dipecah-pecahkan dan terjadilah mujizat. Ya, 4.000 orang tadi yang mengikut Tuhan Yesus, mereka makan sampai kenyang. Ya, puji Tuhan, mereka makan sampai kenyang. Bahkan diceritakan dalam kisah ini ada sisanya dalam ayat yang ke-8, sisanya sebanyak 7 bakul. Luar biasa adik-adik. Maka daripada itu adik-adik, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita semuanya untuk tetap peduli terhadap keadaan, terhadap lingkungan di sekitar kita, ya, supaya kita bisa berbagi dengan saudara-saudara sesama kita. Mungkin secara jasmani kita merasa, apa yang bisa aku bagi? Aku aja kurang. Ya kan, sama seperti murid-murid kayak ini. Bagaimana kita memberi mereka roti?
di tempat yang sunyi ini mereka bisa makan sampai kenyang. Nah, di sini apa yang diserahkan dalam tangan Tuhan adalah hal yang kecil, yaitu hanya 7 roti. Nah, begitu juga dengan adik-adik di rumah. Kalau adik-adik mau berbagi, nggak perlu tunggu kaya, nggak perlu tunggu berlimpah harta. Hal yang kecil yang adik-adik miliki, ketika adik-adik serahkan ke dalam tangan Tuhan, maka itu akan berdampak yang luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya adik-adik, di sini Tuhan Yesus memberikan teladan, memberikan contoh kepada adik-adik semua, kepada tante juga terutama, untuk kita bisa berbagi, bisa peduli terhadap keadaan dan lingkungan yang ada di sekitar kita, terhadap sesama kita ya adik-adik. Nah, tante nggak panjangkan cerita hari ini, karena tante tahu adik-adik semua mendengarkan cerita hari ini, dan tante mau kasih kuis buat adik-adik semua ya. Kuisnya ada pertanyaan, nanti adik-adik tulis di selembar kertas, adik-adik tulis namanya. Nah, tulis jawabannya aja ya. Ada 3 pertanyaan ya. Pertanyaan yang pertama ya, mengapa Tuhan Yesus tergerak hatinya? Ya, mengapa Tuhan Yesus peduli tergerak hatinya? Jawabannya ada di ayat 2 ya. Ini adik-adik tulis jawabannya aja. Nah, pertanyaan yang kedua, ada berapa roti yang dimiliki oleh murid-murid Tuhan Yesus? Ya. Dan pertanyaan yang ketiga gampang sekali adik-adik. Ada berapa banyak orang yang mengikut Tuhan Yesus? Ya. Nanti dijawab, dikirim ya ke guru-guru atau kakak-kakak sekolah minggu yang ada sama adik-adik yang punya nomor WA-nya, minimal ke Ibu Gembala yang nggak tahu nomor WA guru-guru atau kakak-kakak sekolah minggu yang ada ya adik-adik ya, kirim. Nanti adik-adik dapat hadiah dari tante, yaitu alat tulis ya, buku tulis atau alat tulis ya adik-adik buat sekolah, kan sudah mulai sekolah kan ya adik-adik ya. Sampai ketemu lagi untuk cerita selanjutnya minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.